dialog radio DPRD Jawa Tengah bersama Kominfo Jawa Tengah. Dan saat ini juga kita sudah kedatangan tamu dari anggota DPRD Jawa Tengah. Dan di mana nanti kita akan mengobrolkan terkait dengan bersama wujudkan pendidikan berkualitas dan berdampak. Di mana kita tahu Mitra Paspati tanggal 2 Mei yang lalu senantiasa diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan pada 2022 ini peringatan Hari Nasional mengusung tema partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan bersama narasumber yang kompeten di kesempatan siang hari ini ada Ibu Hajah Kartina Sukawati, SEMM, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum. Iya. Selamat siang pendengar Pas FM yang setia. Siap. Masih tetap semangat Ibu J? Semangat. Semangat. Kemudian juga Mas Noval Utoyo Aji, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah. Selamat siang Mas Noval. Selamat siang Mitra Pas FM. Oke. Dan salam sehat, semoga selalu berbahagia. Baik. Selamat menjalankan aktivitas yang sedang beraktivitas. Oke. Masih sudah tidak lagi seperti kemarin ya Mas ya, sudah mulai cair gitu ya, hadir di studio Radio Paspati ya. Mulai terbiasa. Baik, kemudian kita masih menunggu Bapak Haji Endro Dwi Cahyono ST, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, dan di mana kita nanti akan mencoba untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, mulai dari bagaimana kondisi pendidikan saat ini, kemudian apa kunci menuju sistem pendidikan yang berdampak, kemudian bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Pati atau di Jawa Tengah umumnya, dan tentu bagaimana peran serta seluruh warga Jawa Tengah dalam mendukung transformasi pendidikan demi generasi masa depan yang unggul. Baik Ibu dan juga Mas Noval, yang pertama ini tentunya kita saat ini di Pati sendiri masih kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kita tercoreng lagi dengan hal yang membuat kita prihatin begitu ya Bu ya. Tapi bagaimana ini Bu, Anda, Mas Noval dan Bu Ina ini menilai kondisi terkini dunia pendidikan di Jawa Tengah khususnya dari sisi peserta didik, guru, dan juga fasilitas ini? Saya mulai dari awal dulu ya. Jadi kita melihat keberhasilan dari pendidikan ini, kita lihat dari ada tolok ukurnya. Salah satunya adalah dengan adanya capaian IPM. Ya. Nah, dari IPM dari Provinsi Jawa Tengah sekarang ini kita targetkan 73,43. Terrealisasi 73,87. Dengan capaian 100% lebih. Kalau melihat ini Jawa Tengah sudah progresnya bagus. Kebetulan saya dengan Mas Endro ini sedang dalam pansus LKPJ Gubernur tahun 2024. Jadi laporan keterangan pertanggungjawaban nih. Nah, di sini kita bedah satu-satu. Kita melihat capaiannya sudah bagus. Tetapi dalam tanda kutip nih, kita masih prihatin. Indeks IPM kita itu masih di bawah rata-rata nasional. Jadi nasional itu 75,02. Jadi kita masih di bawah. Dan lebih prihatinnya lagi, kita IPM-nya masih terendah sejawa. Sejawa Ibu ya? Sejawa. Jadi kalau bisa saya jelaskan, DKI 83,08, nggak usah ditanya lah ya kalau DKI. Semuanya sudah lengkap Ibu ya? Terus kemudian DIY 81,55, karena di situ memang dunia pendidikan tumpuk blek ya di situ. Banten 74,48, Jawa Barat 74,43, Jawa Timur 74,09. Nah, ini menjadi PR kita nih. Tidak hanya untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tetapi 35 kabupaten kota. Ya. Nah,
Dari sini terlihat bahwa di dalam IPM ini kan kelihatan kita tumbuh gitu ya. Dari tahun 2020 sampai 2024. Tetapi poin trennya itu mengalami penurunan. Jadi kan naik nih. Misalnya 0, sekian, tetapi trennya turun. Dan misalnya naik 0,3, besok 0,4 gitu kan ya naiknya. Ini naik tetapi trennya turun, jadi 0,3 terus cuma naik 0,2. Jadi ini juga harus menjadi PR. Dan itu kita cermati bersama di Pansus LKPJ untuk besok di tahun 2025 ini harus lebih baik lagi. Kemudian untuk kondisi pendidikan di Jawa Tengah tentang penduduk usia anak-anak usia 7 sampai 18 tahun menurut yang kelompok umur sekolah dan partisipasi sekolah di Jawa Tengah. Jadi usia 7 sampai 12 yang masih sekolah itu posisinya 99,57. Nah, yang tidak sekolah 0,13. Kemudian yang usia 13 sampai 15 yang masih sekolah 97,8, tidak sekolah lagi ya, dia tidak sekolah lagi kan tadi udah SD terus dia ke SMP itu 2,65. Yang 16 sampai 18 berarti SMA ya, SMK. Itu yang masih sekolah 70,87, yang tidak sekolah lagi 28,97. PR ini. Ya. 28,97. Kemudian nah ini anak tidak sekolah di Jawa Tengah. Itu berdasarkan data yang terbaru 2023 itu yang usia 7 sampai 12 yang tidak atau belum pernah sekolah, jadi tidak dan belum pernah itu 9.748. Tidak sekolah lagi berarti putus sekolah 4.224. Usia 13 sampai 15 tahun tidak dan belum pernah sekolah itu 4.478. Tidak sekolah lagi 43.947. Kemudian yang umur 16 sampai 18 itu yang belum atau tidak pernah sekolah itu 2.689, tidak sekolah lagi 486.948. Nah, kalau di rata-rata dari tahun 2019 sampai 2023 itu jumlah anak tidak sekolah usia 7 sampai 18 itu kisarannya itu 552 sekian. Nah, ini juga kemudian kondisi pendidikan di Jawa Tengah juga ada beberapa kecamatan yang ini berbicara tentang pemerintah provinsi yang berwenang terhadap SMA dan SMK. Itu ada blind spot. Jadi ada wilayah kecamatan yang tidak ada sekolah sekolahnya. SMA Ibu. Nah, ini salah satu yang mengakibatkan adanya putus sekolah. Nah, padahal kita kan harus 12 tahun. Nah, ini ada 11 kabupaten kota. Jadi termasuk yang tertinggi adalah Kabupaten Temanggung. Pati ada loh, Mas. Di kecamatan Satu. yang belum punya SMA ya? Itu adalah Kecamatan Njaken. Nah, ini. Jadi ini menjadi itu baik negeri maupun swasta. Belum ada sama sekali Ibu ya? Ya. Nah, ini. Di Njaken Ibu ya? Njaken. Ya. Dan ini kan ya berarti kan anak-anak Njaken harus sekolah antar kecamatan. Pasti biaya lagi. Iya. Apalagi misalnya kalau angkutan umum jarang, otomatis sepeda motoran berarti harus beli sepeda motor ya kan, bensinnya aduh dah ya. Ya itu kalau yang miskin terus piye kan ngeten. Nah, terus kemudian kondisi sekarang akhir-akhir ini recently ya kira-kira ya
setahun-setahunan inilah ya, itu ada fenomena. Dulu kita kan selalu SMK ini didirikan besar-besaran supaya lulusan SMA ini nanti langsung bekerja, link and match, gitu kan. Nah, dalam perjalanannya yang tahun-tahun ini, akhir-akhir ini, penyumbang terbesar dari pengangguran terbuka itu malah dari SMK. Malah dari SMK Ibu ya? Malah dari SMK. Nah ini kenapa gitu kan? Why gitu. Biasanya Mas Indro bilang, why kenapa? Ya, saya bilang gitu terus ikut, why kenapa gitu ya. Nah itu. Terus kemudian juga kualitas dari SMA SMK itu sendiri dengan pendidikan yang bersertifikasi di jenjang tersebut ya, itu alhamdulillah jadi terus beranjak naik persentasenya, jadi kualitas indeksnya ini terus naik, jadi kita harapkan supaya kualitasnya terus terjaga dan terus naik gitu. Untuk infrastruktur misalnya gedung-gedung rusak ringan, sedang atau rusak berat ini juga semakin berkurang. Ya, saat ini sudah perhatian sudah ada di situ. Terus ya saya kira itu karena ini memang kompleks untuk dunia pendidikan kita. Yang jelas adalah bahwa ada yang memang harus menjadi tanggung jawab tidak hanya sekolahan saja, dunia pendidikan terutama sekolah atau pemerintah saja, tetapi juga butuh stakeholder lain, seperti orang tua, elemen masyarakat, ormas, organisasi dan lain sebagainya. Ini memang ayo rame-rame guyup untuk bareng-bareng mengatasi masalah ini. Pendidikan ya, itu Bu ya. Pendidikan. Jadi itu akan multiplier efek dan berefek ke panjang lah kalau ini urusan pendidikan ini. Ya. Mungkin itu garis besar dari saya. Ibu Ina, terima kasih. Kemudian Mas Noval kalau dari komisi yang Mas Noval dudukin di komisi A ya Mas ya, dalam hari ini bidang hukum ya Mas ya, hukum dan pemerintahan tentunya. Dan saat ini kan juga kalau melihat peserta didik, guru dan fasilitas ini dari sisi hukum, pandangan hukum ini seperti apa Mas untuk dunia pendidikan di Jawa Tengah ini? Ya, hukumnya mungkin gini ya. Kalau zaman dulu kan guru ini nggak takut mau ngukum muridnya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mau ngukum murid ini bingung. Kalau dulu jewer tinggal jewer. Iya. Penggaris besar dipukul biasa, iya. Dan nggak ada murid ya biasa maklumi lah. Penggaris kayu ya lari ke kita gitu ya. Bukan cuma kayu Ibu, dulu ada yang besi juga kan itu. Oh iya. Ada yang besi juga. Besar kayu, panjang dan panjang besar, iya, pak gitu. Iya. Biasa. Kalau sekarang kan takut kena ham ya. Dan itu memunculkan ini keraguan gitu ya. Enggak, karakter murid yang dulu sering dihukum kena ada kalau melanggar ada efek jerahnya. Dan sekarang kan nggak ada efek jerah, nggak ada yang takutin lah kalau ininya. Jadi tawuran atau kriminalitas mungkin bisa meningkat lewat ya ajaran-ajaran yang sebenarnya sangat simpel dan sederhana seperti itu, karena mungkin muridnya jadi pede gitu ya Pak, kalau nggak perlu nggak apa-apa lah langgar gini ikut teman-temannya. Jadi yang kemarin baru viral kan tawuran di mana itu? Di Rendule. Itu dan menyebabkan korban jiwa akhirnya. Nah, itu yang miris kalau dilihat dan buat sedih. Mungkin yang perlu digarisbawahi bagaimana cara pendidikan tidak hanya di formal saja, karena pendidikan mental dan kan juga diperlukan. Betul memang. Jadi memang mental itu dan juga akhlak, karena juga pendidikan akhlak saat ini juga berkurang begitu ya, tidak seperti dulu. Pendidikan karakter juga kurang banget. Pak Cahyono, ini yang senantiasa belusuan Bu. Ya, ini senior cara.
Saya kan sekarang di Komisi E ya. Iya. Beliau kan udah 5 tahun di Komisi E, jadi saya banyak belajar dengan beliau. Dan beliaunya juga sering saya lihat itu di story Story-nya. WA gitu kan, juga sering belusuan ke sana kemari. Nah Luar ini kalau melihat ini Pak, dunia pendidikan di Jawa Tengah umumnya ini Pak, dan khususnya di Pati, apalagi nih yang perlu kita tingkatkan ini Pak. Tadi juga banyak dari PR-PR yang disampaikan oleh Bu Ina yang perlu juga untuk diperbaiki dan juga perlu diangkat dan ditingkatkan ini Pak Indro. Iya, terima kasih Mas. Jadi menurut saya seperti yang sudah dibahas bahwa pendidikan itu ya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Saat ini tidak bisa lepas yang namanya internet. Ini adalah internet yang mana sekarang sudah bergabung dengan penemuan mutakhir abad ini, atau abad ini itu apa sih yang menjadi ikonnya adalah handphone. Dunia di genggaman tangan Pak. Karena ya abad ini penemuan abad ini itu sebenarnya handphone. Karena semuanya diringkes, ada semua di situ. Bahkan toko pun nggak ada itu, nggak harus punya toko di pinggir jalan, cukup punya handphone orang udah bisa jualan. Nah dalam urusannya pendidikan, nilai plusnya juga banyak didapat dari handphone dan internet ini. Tapi di sisi yang lain nilai negatifnya ya luar biasa apabila kita tidak antisipasi dengan baik, khususnya oleh keluarga. Pendidikan karakter tidak bisa kita semua serahkan kepada pendidikan formal. Alhamdulillah secara tradisional masyarakat kita di sekeliling kita sudah ada yang namanya TPG, ada namanya Madin. Di situ secara tidak langsung anak-anak belajar dengan bersukaria, tidak terlalu sepaneng, belajar ngaji, ndongoke petuah, nasihat, cerita-cerita itu kan semuanya ada makna dan ada filosofinya ada, terus sejarahnya ada, dan pasti sejarah yang baik itu bagaimana, yang buruk yang harusnya tidak kita lakukan yang bagaimana secara tidak sengaja. Karena zaman kecil kan kita suka yang sebenarnya didongeng. Betul. Nah di situ kita dapat. Kalau di pendidikan formal dongeng saiki hampir nggak ada, ya kan? Kalau dulu guru bercerita aja muridnya seneng gitu Pak ya, dengerin anteng pakai tangan di atas meja gitu. Iya. Kalau sekarang mungkin kalau jarang. Menurut Bu Ina tadi benar bahwa jangan disamakan Indonesia dengan negara lain. Indonesia ya Indonesia. Gitu. Negara lain iso 5 dino misalnya sekolah, kenapa? Apakah kita harus ikut? Nah Ya, itu kenapa enggak? Tapi juga kenapa harus ikut? Iya. Makanya perlu dikaji. Jadi tetap agar menuju ke sebuah keseimbangan, harmoni kan gitu. Karena kearifan lokal juga tetap harus dijaga. Karena kearifan lokal itu juga nilai positif. Ya kan? Saya dulu pulang sekolah memang SD, SMP, SMA saya juga masih 6 hari ya. Jadi sore ngaji bareng-bareng, ketemu teman-teman baru. Kalau di sekolah kan ya ketemu teman-teman sekolah. Kalau ngaji ya sore hari ya ketemu teman-teman baru. Mungkin sama-sama satu RT atau satu kampung. Dan itu ditunggu. Pulang siang, makan siang, langsung istirahat sebentar, sore ngaji. Ya, gitu kan. Asik. Nah, artinya ini bagaimana kita melakukan kajian yang komprehensif gitu, karena ini kan terkait dengan rencana yang sedang diwacanakan bahwa di Pati mau 5 hari sekolah. 5 hari sekolah. Capek loh 5 hari sekolah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya exhausted. Sudah bukan tired. Sudah sangat capek. Sampai rumah ya sudah. Iya. Tinggal laya-laya. Laya, Pak. Gitu kan. Udah.
mau aktivitas lagi dengan teman-teman, hampir kalau nggak bocah sing medik tenan gitu. Wah iya. Melayu meneh gitu ya. Ya ada, tapi mungkin sudah nggak banyak. Nah ini perlu dikaji yang komprehensif. Jadi apa yang dibutuhkan sekali lagi karakter. Karena seperti yang tadi juga saya bilang bahwa kata orang-orang sukses, untuk bisa sukses itu apa dulu? Nomor 1 disiplin, baru work hard atau work smart dan lain-lain. Nomor 1 disiplin. Disiplinnya bagian dari karakter. Disiplinnya bagian dari karakter. Dan itu masalah kita. Masalah kita pada umumnya. Nek perlu ame siaran ngenteni telat 30 menit. Contoh yang sepele Pak ya. Iya. Tapi tadi nggak telat yang pertama. Iya. Disiplin. Saya yang telat. Rapat ya mohon maaf, ini juga nyendel kita sendiri sebagai anggota DPR. Teman-teman politik itu nek ora telat ora after. Gitu ya Pak. Mundur mesti dibikin acara jam 19 gitu. Ora ono mulai jam 19. Tapi kalau telat gajiannya juga marah-marah loh Pak. Oh, Betul DPR Pak. Justru itu. Justru itu. Artinya ini bukan, ini hanya contoh aja. Iya. Mohon maaf kawan-kawan anggota DPR yang dengar. Ini contoh aja. Karena kita sendiri, ya itu masalahnya saya bilang bahwa kita kedisiplinan itu kurang. Padahal di mana-mana nomor 1 disiplin. Disiplin betul. Saya sering keluar negeri, bertemu dengan mitra-mitra bisnis saya di luar negeri, ya kan. Orang luar negeri kalau bilang ini aturannya seperti ini, ya seperti ini. Iya. Tidak ada tawar-menawar lagi nggak ada excuse harus ini boleh belok sedikit. Kalau di Indonesia kan bagusnya kan ini ora apa-apa lagi itu yang akhirnya awal dari pelanggaran disiplin. Ya tidak disiplin akhirnya mau sukses gimana? Kan? Ya mohon maaf. Saya pernah juga ini sharing-sharing nggak apa-apa ya, siang-siang sambil makan siang. Saya pernah mencoba untuk periksa ke salah satu rumah sakit swasta di Singapura, ya kan. Hanya sekedar mau compare aja, benchmark, gitu, membandingkan dengan. Saya masuk ke ruangan dokter aja, ruang dokternya udah rapi, bersih, tertata dengan bagus, wangi. Melihat dokternya juga bersih, pakai ininya bersih semuanya, ngomongnya susternya kalau mau tek jelas kayak SOP-nya jelas. Itu sudah menimbulkan perasaan saya di tangan yang tepat. Ya, secara kita udah trust dulu kan, apa namanya Bu kalau kayak gitu? Percaya dulu. Artinya kita sudah tersugesti. Wah, ini sehat sembuh. Betul. Jadi caranya dokter caranya suster aja yang merawat itu sudah jelas alatnya di mana. Itu melihat itu aja kita udah trust. Sehingga pada saat kita compare di sini yang nun sewu yang masih pokoke iso mlaku kudune 1 tambah 1 sama dengan 2, nek kene 1 tambah 1 piro? 100 Pak. Panjenengan. Terserah atasan kan gitu. Atasannya ngomong apa? Ya siap kan gitu. Nah ini yang itu disebut karakter, disiplin yang memang harus tidak bisa kita hilangkan. Kalau terkait mengenai kalau sekarang dengan internet budaya di mana kita hanya menjadi objek saja, kita ini Korea itu kan, contoh aja kita sering nonton drakor gitu. Tapi orang Korea ditakoni kowe ngerti sinetron Indonesia ya ora mungkin ngerti. Tahu, iya. Nah, itu juga sentilan buat kita bagaimana kita mencintai produk Indonesia. Tapi ya di sisi yang lain kenapa insan perfilman sinetron bikinnya yang ngono-ngono wae. Saya kalau dilihat di Netflix itu film Indonesia yang muncul mesti horor. Ngeri enggak? Pokoknya semua setan lah. Horor aja Netflix. Thailand wis iso gawe film action, apalagi India wah macam-macam. Tapi film kita yang muncul ya horor. Ya kan? Ini sentilan buat kita, bukan berarti saya ya ora disiplin aku yo nyatanya disiplin buat kita semua ya kan. Nah, seperti itu. Jadi karakter karena disiplin itu nomor 1, makanya tadi bahwa pembangunan karakter keluarga harus menjadi
jenis soko guru, karena jangan masalah karakter ini tidak bisa diberikan semua full kepada formal, tapi formal memang tidak bisa lepas untuk turut melakukan pendidikan karakter itu. Oke, baik Bapak Ibu, anggota DPRD Jawa Tengah, kita akan break dulu sebentar. Kita akan mendengarkan beberapa pesan dan juga baik Mitra Pati, kita lanjutkan kembali untuk dialog radio DPRD Jawa Tengah bersama Kominfo Jawa Tengah. Dan buat Anda yang ingin bergabung bisa interaktif langsung di 0295385877 atau Anda juga bisa kirim pesan melalui WA baik voice note maupun langsung begitu ya ke 085277999101. Kami tunggu sampai nanti acara berakhir. Baik, untuk yang berikutnya pendengar dimanapun dan juga Mitra Paspati, ini kalau menurut pandangan dari para anggota Dewan di DPRD Jawa Tengah ini Bu, elemen yang paling krusial ini Bu untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat di Jawa Tengah, khususnya juga di Pati, karena juga wakil-wakil kita yang ada di studio berasal dari Kabupaten Pati ini. Monggo dulu. Ya, ada beberapa hal yang menjadi penentu ya untuk bagaimana kualitas pendidikan kita ini yang di Jawa Tengah maupun nasional. Yang pertama adalah kualitas dan kompetensi guru. Ya, termasuk distribusi guru yang merata dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah kompetensi guru, makanya banyak ada sertifikat khusus dan lain sebagainya ya. Terus termasuk distribusi guru yang merata. Nah ini harusnya dipikirkan, guru berkualitas itu harus rata di semua wilayah. Nah tapi kenyataannya ya, entah sekarang iya apa enggak. Kalau dulu waktu saya jabat wakil bupati banyak yang memohon, Bu, pindah di kota. Nah, biasanya seperti itu kan? Nah, perlu adanya kebijakan yang kalau ingin kita kualitas guru ini yang bagus, ini mumpuni bisa merata, ya ada sedikit tunjangan atau insentif bagi guru-guru yang di pedesaan atau pedalaman. Mungkin itu. Jadi sangat penting. Karena ini sokok gurunya. Kalau guru berkualitas, insya Allah anak-anaknya yang dididik akan berkualitas juga. Ya. Terus kemudian tadi juga merata dan adil, tempat-tempatnya yang grade A ya tidak hanya di kota tetapi ada di wilayah juga. Nah kemudian juga pembelajarannya itu digital dan inovatif. Jadi kan mengikuti perkembangan zaman. Begitu. Jangan sampai di wilayah di daerah pinggiran dan lain sebagainya ini kualitas dari infrastrukturnya ini tidak sama dengan yang di ada perkotaan, di perkotaan. Terus kemudian rasio ketercukupan sekolah terhadap murid atau daya tampung. Nah ini juga menjadi penentu. Kita ambil contoh misalnya yang tadi blind spot tadi ya kan, itu di situ bagaimana kan itu anak banyak sekali satu kecamatan misalnya, terus kemudian dia harus pindah ke kecamatan lain di situ sudah rebutan lagi sama yang anak-anak yang di kecamatan itu. Nah itu sangat ini yang membuat ada trouble di pendidikan. Kemudian kurikulum yang kontekstual dan relevan, pengembangan literasi digital, kemudian kreativitas dan soft skill lainnya. Jadi kurikulum ini harus kontekstual dan relevan ya tentu saja. Jangan monoton, tidak update. Nah, tapi juga jangan terlalu radikal. Dan kolot ganti menteri, ganti kurikulum radikal gitu ya. Waduh, semaput ini anak-anak yang menjadi korban. Betul. Ya. Anak saya dulu tahun berapa itu ya? Sekarang dia udah ngambil S2. Itu sampai dalam satu semester itu dia harus belajar 2 kurikulum.
Betul, memang. Itu kan Ya. pusing sekali itu, ya. Nah ini Kurtilas hal-hal dan seperti- kurikulum merdeka. ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah itu, jadi itu sangat apa namanya tidak membawa ke hasil yang lebih Maksimal. optimal. Iya betul. Jadi ini perlu dipertimbangkan juga karena ini sokok gurunya. Kemudian sinergi dan kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, dan menguatkan link and match seperti yang tadi saya bilang, di mana kita harus bisa menghasilkan lulusan siap kerja. Jadi ini bukan tanggung jawab dari pendidikan saja, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, tetapi ini menyeluruh. Semua sektor. Ya, semua sektor dan komprehensif. Jadi kita tidak bisa meninggal satu dengan yang lain. Itu seperti yang saya bilang tadi, ada masalah ini gitu. SMK kenapa Justru penyumbang banyak. terbanyak? Nah, Padahal itu. bayangan kita dulu SMK mesti kan belum lulus saja udah booking gitu ya. Betul, Masuk, ya. maaf. Bahasanya bukan booking, apa Ya, ya? maksudnya booking pekerjaan. Ya, gitu. booking Ya. pekerjaan. Mendapatkan kerjaan gitu Iya kan. betul. Jadi seperti itu. Tapi sekarang kenapa gitu? Jadi ini perlu kita pikirkan. Jadi itu faktor-faktor penentu dari untuk memberikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Ya. Oke, Mas Noval, kalau pendapat Anda gimana nih Mas Noval? Pandangan Anda terkait dengan apa saja hal-hal yang krusial ini untuk memajukan pendidikan di Jawa Tengah dan di Pati khususnya ini? Mungkin yang perlu dilihat dari tadi yang disampaikan dari segi tenaga pendidiknya atau guru, bisa dilihat kualitasnya dan kompetensinya. Dan yang perlu diperhatikan dari tenaga pendidik tadi, kesejahteraannya juga perlu diperhatikan. Tidak hanya dia bisa, contoh dia mengajar dengan baik tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan, nanti bisa menimbulkan Kecemburuan ya. iya efek-efek yang tidak baik ke depannya juga. Termasuk tadi penyebarannya ya Mas ya, penyebaran. Kalau Bunda Ya. tadi bilang di sini ada guru baik malah minta dipindah ke sini. Seharusnya kan dengan kondisi yang sama, guru-guru dengan kompetensi yang sama, distribusinya kan juga harus sama. Kalau Iya, pengen harus mendapatkan, merata. iya, Seenggaknya ada satu contoh yang bisa membuat lingkungan sekolah tersebut menjadi lebih baik. Karena kan biasanya menular, sifat-sifat yang nggak baik apa baik itu bisa menular. Dari kurikulum juga diperhatikan. Mungkin seiring berkembangnya zaman kan banyak kalau sekarang kan unggah-ungguh tata krama. Mungkin pelajaran dasarnya itu yang perlu ditingkatkan terkait unggah-ungguh tata krama. Tapi itu kan nanti bisa membentuk pendidikan yang karakter yang dan mentality yang bagus. Kalau zaman dulu itu lewat, mau ada guru lewat itu nunduknya minta Waduh, ampun gini. bukan main. Kalau sekarang masih nyingkrang lewat aja gue. Iya. Aduh guru lewat aja. Halo Bapak, gitu kan kadang-kadang Sekarang gitu. nggak berani. Kalau dulu nggak berani, dulu nggak nggak berani. gitu. Bener-bener nggak berani. Bahasa yang dipakai dulu pelajaran bahasa kromo, ngoko itu kan dibeda-bedakan. Iya, Dan bahasa ternyata, Jawa, bahasa Jawa. Itu pelajaran dasar yang membentuk karakter orang yang jadi lebih sopan tadi dengan pelajaran tersebut. Dengan berbudi pekerti tadi ya. Iya. Karena kan kalau bahasa Indonesia, bahasa formal-formal itu nggak dalam Nggak ada karakter tingkatan-tingkatan. jiwa anak itu nggak ngena kalau dia pakainya bahasa kromo, secara tidak langsung dia belajar sopan santun itu tadi. Iya, menghargai Sudah orang tua. mendalami langsung ya. Kalau bahasa Indonesia misalkan saya dengan Bu Ina bilangnya kamu gitu kan? Iya. Ya, kan kalau kita dalam bahasa Jawa, Iya. saya dengan Bu Ina saya bilangnya kan panjenengan ya, gitu kan? Itu kan lebih halus Iya. dan dia secara tidak langsung belajar langsung Iya. tata krama ya. Itu yang perlu dibangun ya. Iya. Kalau misalkan sekarang ini kan daya tampung Mas, seperti yang Bu Ina tadi ungkapkan bahwa di kecamatan ini tidak ada sekolah, padahal di sana daya tampungnya sudah melebihi. Nah ini mungkin Mas Noval punya pandangan yang Itu tantangan tersendiri bagi kita tentunya, dan nanti bisa kalau yang mampu kan biasanya yang lebih gampang dalam menjangkau sekolah, tidak
memikirkan jarak ya. Iya. Seumpama kecamatan A ke kecamatan B, kalau karena dia mampu ya ditempuh walaupun sejauh mungkin kan. Ada pepatah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya. Iya. Nah, ini masalahnya di yang kurang mampu. Mungkin bisa pemerataan atau apa? Penglihatan khusus dari pemerintah atau gimana supaya ini walaupun dia di rumah atau bisa terdidik, karena era teknologi kan tidak menghambat belajar itu harus ke sekolah. Mungkin dari digitalisasi atau pembelajaran lewat online. Tapi ya ada loh Mas, yang di desa-desa itu ada anak orang kurang mampu tapi dia pinter juga, yang pinter juga sih, Iya. tapi pengen sekolah tapi dia nggak karena keterjangkauan biaya mau ke sana jauh, mau ngekos juga nggak ada uang, tapi dia pengen sekolah sih sebetulnya. Nah ini yang mesti harus kita pertimbangkan juga. Lihat lebih Kita dorong pemerintah daerah ini, gitu ya. Oke. Jadi kebetulan saya di Komisi E, kemarin kita bedah dari Komisi E. Nah ini gimana? Kita melihat dari blind spot tadi, penyelesaian masalahnya seperti apa? Mulai tahun 2025 ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada program bagi wilayah-wilayah yang seperti ini nanti bagi anak-anak yang tidak mampu itu dikerjasamakan dengan SMA atau SMK swasta. Jadi misalnya di situ nggak ada negeri, contoh Jaken nih. Jaken kan tidak ada, berarti kita kerjasama dengan SMK atau SMA swasta terdekat, terus nanti kita kerjasamakan. Jadi ini nanti langsung diampu dari pemerintah provinsi. Ya itu solusinya yang sekarang baru bisa berjalan di 2025 sambil menunggu mungkin karena keterbatasan anggaran, ya. Jadi memang ini kewajiban kita. Blind spot ini tetap harus ada sekolah begitu. Jadi itu salah satu solusi yang ditawarkan dari Pemprov. Kalau Pak Dwi gimana nih Pak Indro? Ya. Yang krusial ini Pak, yang perlu dibangun lagi. Nomor satu tetap guru. Gurunya ya Pak ya. Karena sekolah kalau tidak ada gurunya nggak jalan ya Pak. Kalau zaman dulu kan kita sekolah di mana saja. Yang penting kalau gurunya ya terjadi proses belajar mengajar gitu. Guru, terus kemudian gurunya ini juga harus diisi terus, diupdate terus. Karena guru ini tertinggal kan ya muridnya pasti tertinggal. Terus kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Ya kan, infrastruktur sekolah segala macam, sekolah yang rusak ya ditandani sing kena. Di dalamnya ada fasilitas untuk beraktivitas ekstrakurikuler, kemudian mereka bisa berolahraga, bisa mengekspresikan diri, supaya mereka tidak perlu lari ke hal-hal yang negatif kan gitu. Di sekolah situlah monggo gitu, anak-anak kita bisa beraktivitas sepuas-puasnya dengan riang, dengan aman dan nyaman. Yang berikutnya adalah tentunya kurikulum. Ya, kurikulumnya harus jelas. Jangan sering-sering dirubah. Jangan melupakan siapa diri kita. Ya, Bung Karno ngomong kan kita itu boleh beragama apa saja, tapi kita ini ya Indonesia kan gitu. Betul, Jangan menjadi ya mohon maaf ke agama tertentu yang dari suatu negara tertentu kita terus menjadi seperti niru-niru bangsa itu. Ajarannya kita betul-betul kita imani, kita turuti, kita ikuti dengan benar, tapi jangan lupa diri kita, ini kita siapa. Itu tadi kembali lagi ke karakter kan gitu. Terus kemudian ya paling itu ya pertama guru, infrastruktur, kemudian kurikulum, terus dukungan terhadap anak-anak yang tidak mampu ini harus terus, karena memang ini tantangan kita, karena habis kemarin kita masuk pansus bersama Bu Ina juga, LKPJ itu juga hasilnya ternyata masih banyak anak-anak kita yang
sampai usia 23 tahun itu sekitar 3% itu tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tidak berarti aja ya sejauh ini berarti kan kita harus cancuk tali wondo bersama-sama, gotong royong, tonggone juga harus peduli. Sama kayak kita mau menghilangkan yang namanya penyakit kurangan gizi itu ya, yang saya yang digembar-gemborkan apa stunting Komisi E itu Bu Ina. Ya ora iso diandalkan pemerintah tok, itu masyarakat sekitarnya harus peduli, termasuk masalah pendidikan. Sopo sing buta huruf, sopo sing ayo kita harus peduli. Kita giring mereka jangan sampai buta huruf. Jangan sampai mereka tidak sekolah kan gitu. Karena awal dari situlah kurang gizi, tidak sekolah, itulah nanti menimbulkan kemiskinan baru. Dan permasalahan baru tentunya. Pasti kalau udah miskin mesti masalah muncul. Nah, itu. Jadi ya masalah-masalah ini kita masih ada, kita tidak bisa tutup mata. Yo ayo kita reso kabeh serahke ke pemerintah, karena kita semuanya juga harus paham bahwa kita paham dan kita harus menyadari bahwa negara kita yang harusnya kaya raya tapi hari ini masih terbatas keuangannya, tergantung dengan negara lain. Iya, semoga terus tapi kita jangan pernah menyerah. Semoga kita besok semakin jaya, ya kan. Tapi sebelum itu sekarang ini yang kita lakukan apa? Gotong royong. Semuanya harus peduli. Bapak Ibu, ini kan pendidikan investasi masa depan Ibu ya. Tapi di sana sini masih banyak juga kita temui banyak kendala ini. Mulai dari pemerataan yang seperti Ibu Ina tadi ngendikan, kemudian Mas Noval juga katakan di sana sini masih banyak kecompang-campingan sopan santun yang amburadul begitu ya. Kemudian karakter yang mesti harus kita bentuk. Ini sebetulnya yang menjadi kendala utama dalam menghadapi hal-hal tadi itu sebetulnya apa sih Bu dan juga bapak-bapak ini? Bu Ina. Ya kendalanya ya terutama anggaran. Anggaran lagi Bu ya? Ya. Walaupun di undang-undang kita sudah 20% wajib hukumnya, tetapi 20% itu termasuk gaji pegawai Bu ya? Pegawai dan sebagainya. Ini bagus lagi kalau di luar itu. Pemerintah Cina, Jepang, Korea, kita ngelihat yang sudah maju-maju ya, yang sudah ini, itu anggaran pendidikannya luar biasa. Termasuk yang di negara-negara Eropa itu mengeluarkan yang untuk gaji pegawai dan sebagainya di luar 20%. 20% ya. Saya yakin dengan anggaran yang cukup mumpuni, ini akan lebih berdaya saing, berdaya genjot ya, apa ya bahasanya, lebih bisa ada daya gedor begitu. Satu itu. Terus kemudian yang kedua, kalau saya melihat tadi jangan berubah-ubah. Seperti yang kita bicarakan tadi, kita tuh kan setelah reformasi nggak ada APBN, GBHN ya kan, di mana siapapun menterinya, siapapun presidennya gitu kan, dia tetap on the track. Kalaupun mau merubah, mau itu hanya kreativitas saja, menambah, terus ada ide-ide baru, penyesuaian dengan teknologi dan lain sebagainya ya, update terkini. Tetapi ini tidak merubah secara radikal gitu, revolusioner gitu ya untuk di pendidikan ini. Itu juga salah satunya yang bisa kira-kira kok bisa jadi begini, itu menurut saya. Sehingga ayolah kita pikirkan bareng-bareng ini, karena ini kuncinya. Kita percuma loh kalau misalnya kita nggak pikirkan ini. Yang katanya Indonesia emas 2045 jangan-jangan nggak tercapai. Iya. Gitu. Karena mulai dari sekarang. Lagi-lagi kita lihat IPM aja gitu. IPM. Terus kemudian nggak usah jauh-jauh lah. Daya baca anak-anak kita nih, masyarakat Indonesia
Ini kesukaan untuk membaca gitu saja dari peringkat dunia udah berapa? Iya. Iya kan? Itu baru yang urusan itu saja. Berapa buku yang dibaca dalam 1 tahun? Iya. Barangkali sama sekali nggak pernah baca buku. Jangan. Makanya anak-anak sekarang itu kan dipaksa. Pagi harus baca buku. Nanti dia ditarget selesai berapa hari. Setelah itu harus menerangkan ke gurunya apa yang kamu bikin baca. sinopsisnya, resumenya. Betul, gitu ya. itu memang harus di push macam itu. Jadi ini kompleks. Sehingga kita harus bareng-bareng untuk menyelesaikan ini. Dan ini sumber dari semuanya. Jadi kalau IPM kita ya masih begitu-begitu saja, ya. Kalaupun naik, oke, ayo naik. Tapi agresif gitu loh naiknya. Jangan ya naik 0, gitu tuh ngampeknya kapan? Sementara teman-temannya yang lain itu IPM-nya gitu. Ya itu. Apa karena targetnya ini Bu? Targetnya terlalu rendah, kemudian kita ya kerjanya enaknya aja dah gitu kan. Tapi kalau kita punya target hari ini kamu harus 5% misalnya. Itu mungkin bisa nggak Bu? Bisa. Bagi kita. Sempat ini dipikirkan dari teman-teman pansus ya. Kenapa kita nggak ngambil target yang agresif gitu ya. Tapi lagi-lagi kembali lagi kan. Kita target, tapi misalnya langsung 5 sampai 10%. Tapi backupnya mana? Lagi-lagi kembali ke anggaran ya Bu ya. Lagi. Susah deh. Iya. Contoh kecil saja di SD di suatu desa terpencil. Iya. Untuk bisa naik ini kualitasnya ini naik 10%, berarti dia harus ada misalnya komputer yang grade-nya ini yang A gitu ya dan sebagainya. Butuh dana kan gitu. Guru misalnya yang harus grade A, yang ini. Sementara nggak semua guru. Sekarang ini banyak sekali guru pensiun kan? Iya. Nah, harus ada penerimaan guru besar-besaran oleh pemerintah begitu. Nah, ini kan berarti ya itu komplek itu tadi. Jadi lagi-lagi kembali lagi ke anggaran ya begitu. Ya itu menurut saya ya. Nah, kalau Mas Noval gimana nih pendapatnya nih Mas? Selain anggaran mungkin ada yang lain mungkin yang menjadi kendala utama dari upaya peningkatan pendidikan di Jawa Tengah ini? Mungkin dari SDM ya, dari yang sumber daya manusia sendiri dengan pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi di berbagai bidang, tentunya pekerjaan dan di kehidupan sosial. Karena SDM sendiri itu investasi jangka panjang ya? Karena butuhnya ada pabrik, butuh sumber daya manusia, adanya pertanian juga butuh. Dan kalau itu tidak didorong dengan SDM yang kompetensi, nanti kurang banyak inovasi dan terobosan. Contoh negara-negara yang maju dan berkembang pasti SDM-nya lebih tinggi. Jadi mereka udah bisa membuat kayak teknologi sekarang, ada handphone, ada mobil udah listrik, terus juga banyak di sana pertanian juga udah bisa dari nggak membutuhkan lahan yang banyak tapi bisa menghasilkan yang maksimal nggak kalah dengan yang menggunakan lahan banyak. Kayak sayur ataupun beras di sana udah bisa, katanya udah bisa ini di kayak pot tapi ke atas gitu. Itu teknik apa juga belum mengetahui ya. Mungkin yang perlu ditiru dari negara-negara maju itu seperti itu, karena kalau tidak diawali dari SDM nanti tidak, untuk mencapai negara yang Indonesia emas tadi mungkin susah banget ya. Dan kedua mungkin ada peningkatan kesejahteraan ekonomi dari tenaga pendidik ya? Ya, individunya sendiri dan karena kan ekonomi sendiri bisa mendongkrak proses guru belajar dengan lebih riang, lebih gembira dan lebih
bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan juga di masing-masing individu. Karena kalau tidak dibekali dengan wirausaha, nanti mereka kedepannya susah juga mau ngapain. Paling nggak ada landasannya untuk mereka berinovasi dan mau mengembangkan diri itu tadi. Oke, itu. Oke. Kalau Pak Endro mungkin ada pandangan yang lain, Pak? Ya, kalau saya pikir kembali seperti Bu Ina, kembali ke anggaran lagi, Pak. bukan punya anggaran pun sebetulnya kita kan bukannya tanpa punya anggaran. Kita ini meskipun terbatas kan anggaran ada. Iya. Cuman masalahnya kan progres pertumbuhannya itu yang tidak kalau bahasanya orang matematika itu tidak eksponensial. Nambahnya siti termasuk IPM itu tadi kan. Iya. Nambah terus dari tahun ke tahun tapi kecil. Trennya kecil. Jadi akselerasinya Tidak ada akselerasi sama sekali, Pak. ya betul. Menurut saya apa? Less komitmen. Komitmennya yang kurang. Hilang. Komitmennya yang kurang. Jadi kita ini sebagai karakter kembalinya ya, karakter kita kurang komitmen. Enggak seperti orang Jepang gitu kan, gagal bunuh diri kan. Iya, betul. Kalau dia gagal pasti bunuh diri. Bukan berarti saya nyuruh semua orang gagal bunuh diri loh ya, tapi istilahnya ibaratnya nek wong Jepang gagal bunuh diri, gagal mundur kan gitu. Harus berani mundur. Nah, Kalau kita kan gagal kan malah justru nanti dulu, kita tunggu dulu kan gitu, Pak. gitu. Kita melanggar hukum tidak langsung dihukum. Nah, Kita tunggu dulu inkrahnya. Nah, biasanya katakannya demikian, Pak. ya toh. Nah itulah kami kita ini lack of commitment. Nah, komitmen ini kalau kita apa disiplin, ya kan? Disiplin ini bagian dari apa? Karakter. Makanya dulu saya senang pada saat Pak Jokowi ngomong kita revolusi mental, ya itu Kerja gitu, Pak. Ya tidak hanya masalah kerja tapi revolusi mental itu ya beliau saya yakin prihatin dengan Kondisi anak bangsa kita. yang seperti ini kan gitu. Artinya dengan duit sedikit pun, contohnya sekarang Vietnam. Betul. Dulu dengan kita masih di bawah Jauh, kita iya. jauh, iya kan. Sederhana lagi aja lah, sepak bola. Kita sekarang sama dia udah kita jumlahnya manusianya berapa, dia berapa. Ngomong masalah ekonomi ya so-so lah ya kan, tapi sekarang karena dia punya komitmen lebih hebat, akhirnya kita pun sekarang bisa disalib. Nah sekarang ya alhamdulillah kita ngejar lagi dengan berbagai cara. Gitu, itu contoh-contoh yang menurut saya, bahkan saya pada saat bertemu sama mitra-mitra saya dari Hong Kong gitu, dia bilang saya dulu itu orang Cina daratan loh. Dan zamannya Pak Karno, orang Cina daratan tuh minta makan dari Indonesia. Zamannya Pak Karno. Sekarang wah bagaikan bumi dan langit. Ya kan? Karena semangat dan disiplinnya tadi ya. Iya. Bahkan di sana istilahnya korupsi hukum mati. Iya. Oke. Itu udah menjawab semuanya. Baik, Mitra Mas Pati, kita sudah menuju ke putaran terakhir, kayak pemilu aja, putaran pertama, putaran terakhir. Masih bersama Bapak Dwi Cahyono dan juga Mas Nova. Sementara Bu Ina sudah melarikan diri, pamitan tadi. Ada acara. Ada tugas lain katanya, Pak. Oke, terima kasih Bu Ina. Selamat dalam perjalanan. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan dengan kebahagiaan. Baik, kita juga sudah banyak mendengarkan apa saja tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Ina, kemudian Pak Endro, Mas Noval dalam upaya untuk mewujudkan pendidikan sebagai penggerak pembangunan di Jawa Tengah yang tentu saja menjadikan pendidikan yang inklusif, kemudian merata dan berkualitas demi masa depan yang lebih maju dan inklusif. Baik, kita langsung saja untuk mendengarkan closing statement dari Mas Noval dan juga Pak Endro. Dari Mas Noval dulu, nanti gongnya biar Pak Endro. Monggo Mas Noval. Jadi untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi yang maju, kita perlu meningkatkan pendidikan masyarakat
perlu kerja keras dan kerjasama, kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan seluruh pihak. Tentunya diawali dari keluarga itu sendiri, karena pendidikan mental dan karakter itu diawali dari keluarga, orang tua tentunya, dan pendidikan formal juga membantu di dalamnya. Jadi untuk itu kita perlu kolaborasi yang pas untuk membangun Jawa Tengah menjadi provinsi yang maju. Gitu. Ya. Oke. Langsung ke Pak Endro sebagai gongnya di kesempatan siang hari ini di dialog Radio DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Kominfo Jawa Tengah. Terima kasih ke Kominfo Jawa Tengah dan Radio Pas FM sebagai mitra. Jawa Tengah yang maju dimulai dari masyarakat yang sehat dan sejahtera. Kita harus sepakat itu, sehat dan sejahtera dulu. Kita harus peduli terhadap kesehatan diri kita sendiri dulu, kemudian keluarga, kemudian baru masyarakat. Ya, kita ini sebagai individu itu mikiri awake dulu sehat, ben bisa mikiri keluargane, kemudian masyarakat. Kita harus mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Jawa Tengah dapat menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan inklusif jika kita semua bergerak bersama. Inklusif ya kata kuncinya, bukan eksklusif. Jadi kalau inklusif semuanya harus ikut merasakan, sama rata sama rasa. Kita semua harus bergerak bersama, saling mendukung, dan menjaga semangat gotong royong. Pendidikan yang baik, kolaborasi antara sektor pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan masyarakat adalah pondasi utama untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Ayo kita buat Jawa Tengah lebih baik untuk anak cucu kita. Oke, begitu. Terima kasih Pak ya. Baik, ternyata Mitra Waspati, pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan yang berkelanjutan di tengah berbagai tantangan zaman. Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi strategis di Pulau Jawa terus berupaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya merata tapi juga inklusif, merata, dan berkualitas. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Haji Endro Dwi Cahyono ST. Sama-sama. Dan juga buat Mas Noval Utoyo Haji atas kehadirannya di studio Radio Pas FM Pati. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa lebih meningkatkan pembangunan pendidikan tentunya di Jawa Tengah dan Kabupaten Pati khususnya. Terima kasih banyak, selamat siang, sampai jumpa lagi pada dialog-dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.